Jadi jangan lupa gunakan waktu sebaik-baiknya, karena Poltek Par itu adalah the best hotel school di Bali. Jadi embrace semuanya, semua ilmu pengetahuan yang didapat. Para dosen yang ada di situ semua orang-orang berpengalaman, ya. Jadi tetap semangat adik-adik, walaupun kita melalui kuliah ini melalui daring, tapi kita bersyukur internet masih ada dan adik-adik masih bisa mendapatkan knowledge yang sangat bermanfaat untuk adik-adik semua. Ya, so let's embrace knowledge, itu penting sekali, nggak pernah kita lupa. Belajar itu adalah setiap waktu. Oke, itu saya waktu di STP. Jadi namanya STP, saya jurusan MPW. Waktu itu saya MPWA. Ya, saya tamat di tahun 2000, kemudian di semester 3 itu saya ikut program studi. Waktu itu kita mungkin ada beberapa adik-adik yang semester 8 atau semester 6 sudah merasakan ada studi tour atau studi banding ke beberapa hotel. Nah, di situ saya juga ikut program yang sama. Saya waktu itu diajak sama dosen kita, kalau nggak salah Bu Eka deh, Bu Eka Mahadewi yang sekarang beliau rektor ya, pembantu rektor di situ ya, ke Grand Miras. Nah, di Grand Miras ini sambil jalan itu saya amazed banget, kok bisa ya orang-orang kerja sebagai guest relation, kok bisa ya ini itu. Saya cuma ngomong nyeletuk aja tuh adik-adik. Tiba-tiba tanpa saya tahu di sebelah saya itu adalah Human Resources Director-nya. Nah, saat itu juga saya langsung diambil, yuk kamu mau kerja di sini? Saya bilang mau Pak, kayaknya asik nih kerja di hotel. Saya langsung dibawa ke kantor GM di interview. Seminggu kemudian saya bekerja di Grand Miras. Waktu itu saya masih kuliah. Jadi saya kuliah sambil bekerja. Nah, itu memang waktunya mepet banget. Waktu itu saya zaman kuliah jam 9 sampai jam setengah 3 kalau nggak salah. Kemudian jam 3 saya harus sudah kerja. Itu melelahkan sekali, tapi saya masih muda dan masih sangat bersemangat ya. Jadi itu waktu saya kuliah, dan itu loh maksudnya kesempatan yang Poltek Par berikan kepada semua murid-muridnya itu equal. Cuman sekarang poinnya adalah apakah kita willing, apakah kita mau menjadi yang berbeda, apakah kita mau menyambut opportunity atau kesempatan yang diberikan oleh kampus. Ya, itu yang saya bisa sharingkan pada saya di Grand Miras. Kampus memberikan kesempatan, saya ambil, jadilah ya. Jadi hal itu yang memang adik-adik saya mau sharing di sini. Yuk kita manfaatkan waktu kita di kampus dengan baik. Setelah di Grand Miras, orang tua saya bilang nggak usah kerja sambil kuliah deh, nanti lelah. Kamu fokus dulu ke sekolah. Saya berhenti di Grand Miras, saya fokus ke sekolah. Kemudian singkat cerita saya tamat di tahun 2000. Di situ saya pada saat wisuda saya diminta memberikan pidato pada saat wisuda tersebut. Jadi kalau istilahnya sekarang cum laude ya. Jadi saya berhasil menyelesaikan kuliah saya dengan peringkat salah satu yang terbaik. Setelah di Grand Miras, saya tamat kuliah, saya pindah, saya mendapatkan opportunity bekerja di World Bank. Di World Bank, manajemen pariwisata atau manajemen kepariwisataan, banyak loh adik-adik potensi yang kita punya. Karena di jurusan kita ini kita belajar semuanya. Nggak cuma hotel, kita belajar airline, kita belajar travel agent, kita belajar menjadi konsultan, karena kita akan sering melakukan research. Ya. Nah ini yang saya buktikan dan saya rasakan. Setelah di hotel di Grand Miras, saya mendapatkan opportunity bekerja di World Bank sebagai researcher. Saya membantu Dr. Erawan waktu itu, dan Pak Pitana juga ada di sana, mengevaluasi bagaimana dampak limbah dari pariwisata di Bali. Ya, jadi sekali lagi kalian udah benar nih, di MKP itu top banget karena semua ilmunya dapat holistik, jadi utuh semua kalau mau belajar pariwisata.
Oke, setelah itu saya pindah ke travel agent, adik-adik. Jadi hotel udah, researcher udah, travel agent udah, saya kerja di Dimension in Bali, Touris, kembali ke Hard Rock Hotel waktu itu. Saya berhenti di travel agent karena waktu itu ada bom Bali. Bom Bali, travel agent sepi, di Touris itu tamunya semua tamu Amerika. Jadi setelah bom Bali di Kuta, itu cut, semuanya berhenti, selesai. Akhirnya saya coba ngelamar di hotel. Nah, dari situ saya kembali ke dunia perhotelan. Saya masuk di Hard Rock Hotel. Di Hard Rock Hotel saya bekerja 3 tahun, kemudian saya pindah ke Intercontinental Resort di Jimbaran. 5 tahun saya di Intercon Jimbaran. Mungkin adik-adik pernah dengar, wah kalau kerja di hotel, di sales, biasanya orangnya nggak akan tahan lama. Pasti mereka cuma kerja setahun atau 2 tahun. Tapi saya tidak seperti itu adik-adik. Karena saya merasa seperti prinsip hidup saya, setiap hari kita belajar sesuatu yang baru. Jadi bagaimana kita bisa belajar sesuatu kalau kita tidak betul-betul mengerjakannya dengan baik dan benar. Dan itu butuh waktu yang lama, ya, nggak singkat. Makanya setiap hari kita belajar. Jadi setelah saya di Hard Rock, saya pindah ke Intercon. Saya di Intercon di situ selama 5 tahun. 5 tahun saya bekerja di Intercon, disitulah karir saya terus meningkat, sampai di situ posisi saya menjadi Director of Sales. Kemudian karena sudah di posisi Director of Sales, zaman itu ya adik-adik, untuk posisi di atas Director of Sales itu judulnya harus orang asing. Wah, saya nggak terima nih, wah saya orang Indonesia, kita juga bisa ya. Jadi waktu itu sempat goyah saya, wah ini gimana ya, kok ada diskriminasi seperti itu, tapi begitulah aturan beberapa hotel. Saya memutuskan untuk pindah ke travel agent lagi adik-adik. Ya. Jadi saya pindah ke Smiling Tour, saya diberikan kesempatan untuk membuka MCI Indonesia di Indonesia. Jadi MCI dan Ovation ini adalah, untuk adik-adik ketahui, adalah one of the largest professional convention organizer di dunia. Jadi nanti kalian bisa lihat, cari cek MCI itu apa sih. Mereka adalah perusahaan terbesar yang menghandle insentif, menghandle meetings, menghandle exhibition, semua MICE industri yang besar, mereka yang handle. Jadi saya mendapatkan banyak pelajaran yang baru lagi selama saya bekerja di Smiling Tour, membuka MCI Indonesia di Jakarta. Ya, di situ saya kerja 3 tahun. Nah, di sini ceritanya agak unik nih. Umur saya udah nggak muda adik-adik. Waktu saya membuka MCI itu, perusahaan meminta saya untuk 1 bulan berada di Eropa, 1 bulan di Australia. Itu cukup lelah ya. Karena bagaimana kita meyakinkan partner, bagaimana kita meyakinkan partner kerja kita untuk bisa bergabung dengan MCI Indonesia. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk kembali ke hotel. Ya, jadi kembalilah saya ke hotel, saya di Westin Resort Nusa Dua Bali. Saya masuk Westin 2013 sebagai Director of Sales MICE. Di situ karir saya terus meningkat. Dari Director of Sales MICE, saya menjadi Director of Sales, saya menjadi Assistant Director of Sales and Marketing, dan posisi puncak saya adalah menjadi Director of Sales and Marketing. Yang tadinya, kalau adik-adik ingat, saya bilang di Intercontinental, posisi itu hanya bisa diambil oleh orang asing. Nah, rupanya di Marriott International, di mana Westin itu berada, itu memberdayakan equal. Jadi opportunity untuk menjadi the main leader di sales and marketing di international hotel chain itu terbuka lebar. Ya, jadilah saya Director of Sales and Marketing di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Ya, di sebelah kanan itu foto saya dan tim saya. Saya bersyukur pada Tuhan diberikan tim yang luar biasa hebat. Adik-adik bisa lihat tadi saya mengikuti informasi kampus, adik-adik di-encourage untuk menjadi duta kampus, silahkan di-follow ya, westinbali.com di Instagram. Jadi kalian bisa mendapatkan beberapa informasi lebih dalam. Oke, itu tentang saya, adik-adik.
itu karir saya. Jadi kalau ada pertanyaan nanti silakan diketik di chat. Kita lanjut ke materi kuliah sekarang. Oke? Silakan Bapak, next slide. Oke, objektif kita, pertemuan kita ini tentang apa sih? Di sini saya memiliki kerinduan untuk sharing best practice. Saya akan membagi ada 10 poin di sini. Yang pertama, what's happening. Kemudian saya bikin di situ rules of the game. Yang ketiga, embrace the change. Keempat, engage. Kelima, back on the map. Yang keenam, ready, set, go. Yang ketujuh, de-arrangement. Yang kedelapan, exposure. 9, leverage your brand. Yang ke-10, trust. Jadi adik-adik silakan menikmati mata kuliah ini. Saya nggak bikin sesuatu yang saya harap tidak boring, karena saya akan bawa banyak gambar di sini untuk membawa adik-adik ke sesuatu hal yang nyata. Artinya, this is the real world outside pada masa pandemi ini. Oke, udah siap semua? Kita mulai ya. Oke, let's go. What's happening? Ya, ini tuh jujur ya, kalau baca ini tuh males banget loh. Males banget. Udah kita udah tahu semua nih, semua everything down. Down ya, coronavirus, Bali close, kita nggak bisa recover, kenyataannya memang seperti ini ya. So what's happening? Kita perlu tahu adik-adik, apa sih yang terjadi? Situasinya seperti apa sih gitu. Nah, kenapa kita perlu tahu what's happening? Untuk kita tuh bisa ngatur strategi. Jadi what's happening very negatif, tapi ingat, kita pasti punya celah untuk opportunity untuk kita bangkit. Ya. Jadi what's happening? We all know. Boom, business gone. Ya. So then, apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita langsung lanjut ke objektif berikutnya. Kita balik lagi ke mata kuliah kita nih, rule of the games. Oh, sepi ya, Bali sepi. Nih gambarnya sepi, pantai cuma ada perahu dan perahunya pun kosong tuh, nggak ada orangnya. Empty, empty. Tapi yuk kita lihat apa yang kita bisa lakukan. Oke, let's go to the next slide. Oke, rules of the game. Saya percaya adik-adik, tadi ada yang semester 2, semester 6, dan semester 8 ya. Saya rasa ini adalah basic rule sales and marketing. Di sini kita diingatkan bahwa kita nih sebagai mahasiswa manajemen pariwisata, kita nggak bisa menyerah begitu aja. Pasti ada opportunity yang kita bisa create. Pasti ada suatu hal yang kita bisa lakukan. Nah, rule of the game ini kita tidak boleh lupa adik-adik. Bagaimana kita melakukan pekerjaan kita, bagaimana kita berusaha untuk membuat semua itu menjadi indah. Kita harus punya goal, ya. Jadi rule of the game pertama, kita harus punya goal. Goal kita apa? Kita tahu nih situasi lagi down. Tapi goal saya nih sebagai leader di Westin, nggak mungkin diem aja. Hotel ini harus diisi tamu. Karena ada beberapa karyawan yang kita harus tetap gaji. Jadi kita nggak bisa diam aja. Dan self-pity ourselves, situasinya seperti ini. No, kita harus bikin goal. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus set our goal. Udah tahu nih tujuannya apa, kita harus bikin plan. Ya, planningnya apa? Strateginya gimana? Begitu udah clear, udah jelas semua, yuk kita kerjakan. Nah, pada saat kita sudah mengerjakan, we have to stick to it. Artinya kita fokus. Goal kita apa, arahnya kemana, ya ke sana. Sama kayak adik-adik misalnya, zaman dulu masih belum pandemi. Hari ini saya beli tiket nonton Wonder Woman jam 3. Itu udah setting goal, udah bikin plan. Fokus kan, nggak mau terlambat nonton. Ya, jadi itu psikologinya sama adik-adik. Nah, sama dengan di dunia industri atau di dunia pekerjaan. Itu hal yang sama yang kita harus lakukan. Sama dengan adik-adik sekarang, mengikuti kuliah perdana daring semester genap. Goalnya apa? So that the campus can ignite your spirit. Jadi kampus punya tanggung jawab untuk
mengignite bahwa hey, I need more knowledge, saya perlu tahu sesuatu. Sehingga dibawalah saya juga di sini untuk sharing apa sih yang terjadi di luar, ya. Itu rule of the game yang kita nggak bisa lepas adik-adik. Kemudian kalau kita bicara marketing mix, ya, saya senang sekali karena tadi pas banget pengumuman kampusnya ada duta kampus. Itu exactly sama dengan apa yang akan saya share sebentar, ya. Di situ ada marketing mix. Target marketnya apa? Kita punya produknya seperti apa? Jualannya nanti berapa? Di mana kita akan jual produk tersebut? Bagaimana kita mempromosikannya? Ini nggak bisa kita lepas. Jadi rule of the game itu betul-betul harus dijalankan untuk kita mencapai goal yang baik. Nah ini yang saya terapkan adik-adik. Saat ini ya saya bersyukur Westin Nusa Dua itu buka terus. Dari bulan Maret kita nggak pernah tutup, walaupun dari 433 kamar yang terisi hanya 4 kamar. Ya, hanya 4 kamar. Nanti kalau adik-adik punya Instagram, silakan dilihat Kemenparekraf Instagram. Di situ ada cerita tentang bagaimana BICC dan kebetulan saya di situ menjadi narasumbernya. Ya, jadi silakan dilihat kemenparekraf.id. Itu Instagram official Kementerian Pariwisata. Ya, oke, itu that's rule of the game. Dan ini nggak bisa kita melenceng adik-adik. Oke. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pak Gian, Ibu, bisa bantu? Sebentar Bu Saras, sepertinya Pak Gian sedang ada masalah ini. Oh, mau di... Sebentar. Saya di... Oke. Ya. Sambil menunggu. Nah, kalau mau lihat di situ. Sebentar ya, saya juga excuse sebentar. Sudah Ibu, silakan. Oh. Sorry adik-adik. Ya, tadi saya bicara rule of the game itu tidak bisa di-deviate atau kita nggak bisa melenceng dari situ. Nah, kenyataannya tadi kita lihat apa yang terjadi di dunia saat ini ya. Kita harus embrace the change, ya. Yang sekarang kita tahu semua orang pakai masker, kemana-mana mesti bawa hand sanitizer. Dan di sini yang paling penting adalah kita tuh harus bukannya malah merundung sedih dan segala macam, tapi kita harus justru berkomunikasi dengan lebih efektif, ya. Saya suka sekali nonton Bart Simpson. Saya nggak tahu adik-adik tahu Bart Simpson atau enggak, tapi The Simpsons ini adalah film kartun yang tengal banget deh, lucu, tapi ada beberapa hal yang saya juga suka dengan keluarga dari The Simpsons ini. Di sini saya ambil capture note-nya adalah I will effectively communicate with others. Karena itu penting banget adik-adik. Bagaimana kita mengkomunikasikan yang terjadi di hotel kita, tempat saya bekerja. Bagaimana kita menceritakan ke dunia bahwa, hey ini loh, kami yang sudah tidak ada tamu, tapi kita berusaha menceritakan bahwa banyak hal yang kita siapkan saat ini. Yang saya percaya dan sudah terbukti berhasil, begitu kita mengkomunikasikan sesuatu dengan positif di sosial media kita segala macam,
itu tamu-tamu berdatangan kembali. Kenapa? Karena mereka confident. Ya, jadi kita harus embrace the change, kita harus berkomunikasi secara efektif. Oke, sekarang let's go to the next slide. Nah, di sini objektifnya adalah engage, ya. Saya percaya adik-adik pernah dengar SWOT analysis, ya. Dan saya percaya adik-adik juga pernah dengar SMART goal, ya. Nah, di sini kalau tadi kita udah tahu nih situasi atau fakta yang terjadi itu apa, terus kita ingat sama teori kita rule of the game tadi, terus kita diingetin harus kita embrace the change, udah dapat nih semua ya, apa yang kita mau lakukan. Nah, kita harus membuat bersatu bersama-sama dengan tim, kita harus membuat yang namanya SMART plan. Ya, nah SMART plan ini nggak bisa dikerjakan sendiri adik-adik. Ya, saya cerita sedikit di sini dengan pengalaman saya di Westin. Saya bikin SMART plan nggak cuma sama sales and marketing team, tapi saya melakukannya juga dengan front office team, housekeeping, food and beverage, spa. Nah, ini harus bersatu. Makanya di slide saya taruh di situ ada integrity. Ya, integrity itu apa sih? Kenyataan, fakta, apa sih yang terjadi di hotel ini? Ya, in particularly kalau saya boleh, saya bercerita tentang Westin. Apa yang terjadi di Westin? Nah, hal ini sama di semua industri, itu sama. Semua harus melakukan hal seperti ini. Ya, akan ada agreement, disagree, agree, itu biasa sama tim. Kalian aja misalnya kalau belajar kelompok, nggak semua orang setuju kan? Pasti ada, oh enggak, ide saya lebih bagus, oh enggak, ide kamu lebih bagus. Hal seperti itu, ya. Jadi ini yang kita harus, kalau bahasanya kita toss around, brainstorming. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini kita hanya bisa melakukannya dengan tim, ya. Together, everyone achieve more. Ya, jadi SMART plan ini adalah fondasi utama. Jadi kalau kayak misalnya kita bangun rumah ya, SMART plan inilah fondasi utama kita yang kita bagi dan semua orang tinggal mengerjakannya. Semua orang tinggal mengikuti apa yang udah ada di SMART plan tersebut. Ya, sampai di sini clear ya, adik-adik ya. Oke, sekarang let's go to the next slide. Saya bawa ke hal yang nyata dan lebih serius. Oke, tadi kita bicara tentang what's happening, kenyataannya, apa yang terjadi, fakta terjadi di saat ini. Saya mengingatkan adik-adik untuk kembali ke teori yang sudah kita terima. Saya mengingatkan untuk kita embrace the change, dan saya mengingatkan untuk kita semua engage. Ya, teamwork. Nah, sekarang gimana nih caranya kita back on the map? Nah, saya bilang, saya suka nih istilah back on the map, karena kan tadi ada slide yang saya kasih lihat, itu pantainya sepi, udah nggak ada orang sama sekali ya. Gimana caranya biar kita kembali on the map di masa pandemi ini? Ya, kita tahu ini susah, tapi kita harus tetap berusaha. Nah, di sini saya kasih 8 tips yang kita bisa lakukan. Ya, yang pertama, health dan cleanliness protokol harus dilakukan. Ya, kenapa sih harus dilakukan? Ya iyalah, semua orang sekarang ngomongin ini. Terus kalau di perusahaan yang mau jualan kita nggak melakukan, ya sama dengan kita doing false thing atau hal-hal yang bodoh. Ya, jadi ini yang kunci utama. Protokol kesehatan, protokol kebersihan itu wajib dilakukan. Oke. Nah, kalau itu sudah dilakukan, apa yang harus kita lakukan lagi? Ya, nggak cuma itu, kita harus training, kita harus ngajar, kita harus sharing. Jadi semua tim itu harus punya pemikiran yang sama. Ya, kita dulu nih yang nyaman. Ya, bagaimana kita kalau kita nggak nyaman, kita disuruh pakai masker, kita nggak mau pakai masker. Terus kita mau serving ke tamu, itu salah. Ya, jadi
kita harus training. Kita harus share itu semua informasi. Makanya tadi saya bilang, communicate everything effectively. Itu nggak cuma kita sesama tim, atasan, bawahan, itu semua harus sama. Jadi informasi yang didapat itu, yang satu GM bilang A, eksekutifnya bilang B, timnya bilang C, udah salah. Jadi semua harus sama message-nya. Kita build confidence. Ya. Gimana cara kita build confidence? Kita harus melakukan health and cleanliness protocol. Ya. Kita training mereka. Ya. Setelah kita udah trainingnya udah siap nih ya, kita mau ngapain? Self atau software-nya dulu nih. Kita nih software. Kalau people tuh software-nya. Kemudian kita balik ke kita nge-review. Ya, kalau kami di Westin atau di beberapa hotel mungkin atau travel agent pasti mereka mereview fasilitas mereka gimana, kapasitas mereka seperti apa. Apalagi adik-adik mungkin dengar ada physical distancing, ya kan? Yang tadinya kalau kita mau ada meeting atau MICE ya, mau meeting, mau insentif, mau exhibition, yang tadinya misalnya satu lokasi itu bisa untuk 1.000 orang, sekarang udah nggak bisa adik-adik. Kita harus potong itu menjadi 50% dari kapasitas yang ada. Dari sisi bisnis, kehilangan bisnis nggak? Iya. Kehilangan revenue nggak? Iya. Kepotong 50% bisnisnya. Tapi itulah yang wajib kita lakukan saat ini. Di masa pandemi ini, kami bertanggung jawab atas tamu-tamu yang menginap di hotel. Saya pernah berargumen dengan salah satu sekolah. Ya, mereka mengadakan wisuda di hotel kami. Itu kami bisa dengan tegas, saya sebagai perwakilan dari hotel tempat saya bekerja, saya bilang mohon maaf, kami tidak bisa menghandle wisuda Anda dengan jumlah sekian. Karena itu melewati regulasi physical distancing. Ya. Jadi itu cuma di masa pandemi aja nih kita bisa nolak tamu adik-adik. Nolakin tamu, nolakin bisnis yang di depan mata. Hanya semata-mata dengan moral obligasi kita, kita mau menjaga ketertiban dan kesehatan untuk semua orang. Itu kuncinya adik-adik. Ya. Jadi poin ketiga kita harus review. Fasilitasnya seperti apa, kapasitasnya bagaimana, itu kita harus review. Kita nggak bisa reckless atau kita nggak bisa sembarangan dalam hal ini. Karena ini menyangkut banyak jiwa, ya. Jadi kita nggak boleh main-main. Pandemi ini kita nggak boleh kita anggap main-main. Oke, begitu juga yang kami lakukan di industri. Ya. Nah yang keempat, kita udah atur nih fasilitasnya gimana. Tadi saya bilang ruang meeting berarti harus dikurangin ini karena harus physical distancing. Scale-nya berkurang, kapasitasnya menurun. Nah, di sini kita harus berkumpul lagi sama teman-teman, sama departemen lain, masuk ke poin 4, kita harus brainstorming. Apalagi sih yang harus kita lakuin? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk kita bikin hotel kita atau bisnis kita itu kembali di masa pandemi ini. Ingat adik-adik, kata kuncinya adalah kita tidak boleh menyerah. Kita tetap harus berusaha. Ya. Apapun yang kita lakukan saat ini, kita berusaha semaksimal kita melakukan yang terbaik. Ya. Jadi kita harus ada brainstorming. Nah, di sini kita mulai mikir, wah, apalagi nih ya yang outside the box? Apa yang bisa kita lakukan? Yang berbeda dari hotel lain, yang berbeda dari negara lain misalnya. Kalau saat ini kita hanya bisa fokus ke domestic market, ya. Apa yang harus kita lakukan? Dan di situ kita harus diskusi. Jangan lupa adik-adik, pada saat kita melakukan back on the map, kita udah pegang smart plan. Artinya kita udah punya goal. Goalnya apa? Smart plan-nya mau gimana? Ini Bible-nya, ini pegangannya. Dari sini baru kita mulai memproses. Ya. Setelah kita brainstorming, kemudian poin kelima di situ meeting semuanya berubah, kapasitasnya berubah, keperluan audiovisualnya berubah, mintanya lebih sophisticated, ada hybrid, karena orang yang
nggak berani misalnya meeting onsite, mereka maunya sama kayak kita nih, daring, ya, kuliah daring, karena kita nggak mau dong ada dalam satu ruangan di masa pandemi seperti ini, ya. Jadi ini hal-hal yang memang harus dipikirkan, dan sekali lagi ini adalah pekerjaan teamwork, adik-adik, ya. Kita ingat tadi di marketing mix saya bilang produknya apa, ya, produknya apa, mau jualannya seperti apa, target marketnya itu di mana. Di mana kita memasarkannya, di mana kita menjualnya. Ini yang kita harus betul-betul perhatikan. Ya. Nah, setelah tadi kita udah mikir nih poin 1 sampai poin 5 nih, udah sepakat. Produk yang tadinya 1.000 orang, jadi berkurang menjadi produk 500 atau 300 orang. Ya. Nah, ini kita harus selain training, kita harus praktis. Coba nih simulasi, latihan dulu. Kalau nanti ada grup datang, udah benar belum kita servingnya? Udah pakai masker belum? Ya, jadi ini harus diperhatikan juga. Kenapa kita harus praktis? Supaya semua tim itu mengerti. Komunikasi tadi, kita komunikasi secara efektif. Kita training, kita simulasi, sampai semua satu tim punya tujuan yang sama. Satu tim mengerti, memahami, dan siap mengimplementasikan. Itu kuncinya adik-adik. Ya. Nah, setelah kita sudah praktis, kita sudah simulasi, kita sudah bagus, secara logik, secara praktis, itu semua sudah melakukan dengan baik. Nah, ini saatnya kita hitung duit kita nih. Gimana ya kita nginvestasi, bagaimana kita memvisualisasikan, bagaimana kita membuat promosi yang menarik, yang membuat siapapun yang melihat itu confident bahwa datang ke tempat tersebut semuanya aman. Berarti kita harus menceritakan apa yang terjadi di industri kita, apa yang terjadi di tempat kita. Sehingga apa yang kita rasakan, kita sudah di training, kita sudah melakukan simulasi, kita sudah sepakat dengan apa yang terjadi, mereka bisa lihat dan mereka confident. Ya, itu yang paling penting. Bagaimana kita membuat mereka confident? Ya, sama dengan adik-adik sekarang nih. Tiba-tiba ada orang nih ngomong, misalnya Sania sama Tiffany, yuk kita beli sepatu yuk. Gitu. Sepatu apa? Ya, sepatu itu yang mereknya ini. Bagaimana kita bisa memvisualisasikan itu? Orang kita nggak bisa ke mall misalnya. Jadi Sania sama Tiffany harus diberikan suatu tempat yang ini loh, kenyataannya kayak gini nih, gambarnya kayak gini loh. Jadi Tiffany sama Sania contohnya, mereka akan yakin, oh ya deh, sepatu ini bagus karena saya lihat dan di video ini benar bagus. Nah itulah yang kita harus lakukan adik-adik. Jadi begitu semua rentetan proses tadi kita jalani dari A sampai sekarang, kita sudah siap membuat sesuatu yang membuat siapapun yang melihat itu percaya. Ya, kata kuncinya nggak cuman kita asal ambil video, nggak cuman kita asal taruh di sosial media. Karena pada saat kita bikin smart plan, kata kuncinya ada integritas. Jadi apa yang kita punya itu yang kita jual. Apa yang kita punya itu yang kita promosikan. Ya. Nah, begitu kita sudah hitung-hitungan nih, kita mau investasi gimana nih? Dan kita execute itu smart plan yang tadi kita udah buat sama-sama dengan tim. Ya, jadi ini yang sudah prosesnya nggak singkat nih adik-adik, tapi it takes two to tango ya. Jadi it takes teamwork yang benar-benar punya pengertian yang sama, goal yang sama, visi yang sama, sehingga bersama-sama mengerjakan dengan baik. Ya, jadi begitu kita udah siapkan semua, kita ready untuk execute the smart plan, then we are on the road, we are back on the map. Ya, sampai di sini clear ya, karena agak deep, tapi saya berusaha membawanya lebih ringan. Tapi ini flow-nya begini.
ya. Oke, saya anggap ini clear semua. Oke, let's go to the next slide. Kita sudah ready sekarang. Nah, di sini saya bawa ready, set, go. Di back on the map tadi kata kuncinya kita invest untuk visualizing apa yang kita punya, ya. Sama kayak adik-adik tadi dipesankan oleh pimpinan di kampus. Jangan lupa ya bikin konten. Jadilah duta kampus. Prinsipnya sama adik-adik. Ya, di industri pun kami melakukan hal yang sama. Ya. Nah, di sini ini ready set go ini betul-betul harus dikerjakan dengan baik dan benar. Sekali lagi benar karena ada integritas. Kalau misalnya jumlah kapasitas ruang meeting itu cuma bisa 300, ya harus dibilang 300. Enggak mesti bilang 500. Jadi semuanya harus nyata. Kalau adik-adik lihat di slide di sini ada gambar, itu adalah gambar ballroom kami di BICC, itu gambar Mangupura. Seperti itu gambarnya yang tempat duduknya berjauhan, ya, nggak deket-deketan lagi, sehingga adik-adik bisa mengerti maksud saya tadi yang misalnya kapasitas dari 1000 jadi 500, jadi kepotong semua, ya. Nah di sini tugas dari industri tersebut mempersiapkan diri mereka untuk mereka bisa tahu gimana nih caranya ngambil angle yang memang pas dan penting untuk para customer atau calon customer itu melihat dengan confident, ya. Jadi harus bikin storyboard namanya. Jadi storyboard itu kayak step by step. Misalnya storyboard pertama ngambil syuting di mana? Di arrival. Kemudian storyboard kedua pas dia check-in. Storyboard ketiga di tempat meeting. Storyboard keempat lagi sarapan. Something seperti itu. Nah, sama dengan travel agent misalnya. Kalau travel agent mau membuat sesuatu, membuat mereka memvisualisasikan service mereka, ya mereka harus bikin storyboard. Kalau untuk travel agent, storyboard misalnya bagaimana mereka men-shooting itu mobil, kebersihannya gimana, tour guide-nya gimana. Kemudian mereka harus ambil bagaimana dalam mobil tersebut, apakah ada sanitizer, bagaimana minumannya, apakah dalam bentuk botol plastik atau botol gelas, kemudian sampai di objek wisata, seperti apa objek wisatanya. Nah ini semua harus diperhatikan. Itu dalam istilah marketing kita menyebutnya storyboard. Ya, jadi pada saat kita syuting nanti udah nggak melenceng, tinggal ngikutin aja udah. Oh ini storyboardnya begini udah, tinggal ngikutin aja. Ya, so invest untuk kita memvisualisasikannya. We are ready, set, go. Okay, let's go to the next slide. Nah, sekarang produknya udah jadi nih. Tadi kita udah syuting, kita udah bikin video, kita udah bikin storyboard, kita bikin video, bahan promosinya udah jadi. Nah, sekarang kita harus duduk lagi nih. Tim sales dan marketing ini harus duduk lagi. Di sini kita harus memikirkan marketing strategi kita harus seperti apa mempromosikannya. Ya, di slide ini adik-adik bisa lihat ada planning, ada manajemen, siapa yang mengerjakannya. Ada offline. Offline itu apa? Kalau kita ngomongin online jelas sosial media, ya. Tapi offline itu misalnya ada majalah, koran. Apakah kita bisa taruh promosi kita di koran atau majalah tersebut? Itu harus dipikirkan, ya. Kemudian traffic building, ini adalah ilmu marketing yang kalau kita bicara tentang digital marketing. Mungkin adik-adik pernah dengar Google, ya. Bagaimana begitu ngetik nih misalnya nama perusahaannya, misalnya saya sebut apa, Paul Tekpar My Business atau Christopher Event Organizer, itu udah diketik tuh. Begitu diketik pertama, boom, yang pertama keluar adalah, mereka nyari Best Professional Organizer Company.
Begitu diketik, keluar langsung boom. Yang pertama, Christopher PCO, something seperti itu. Itu adalah yang kita sebut traffic building. Jadi begitu dia klik pertama kali di Google yang di search, nama kita yang keluar. Ya, itu penting adik-adik. Jadi marketing strateginya harus jelas di sana. Ya. Kemudian di situ ada sosial media. Sosial media very powerful saat ini dan sangat mudah untuk dioperasikan. Jadi ini adalah kunci penting yang saya akan bahas sebentar. Kemudian di marketing strategi itu juga kita ada optimization process. Nah ini kalau di dunia international chain hotel, kita punya namanya revenue management. Jadi optimization process sama conversion analysis itu tugas dari revenue management. Ya, sekali lagi saya bilang di sini nggak bisa kerja sendiri, ini adalah teamwork. Ya, kalau di dunia perhotelan itu yang akan terjadi. Kalau di dunia airline, saya percaya itu pun akan terjadi. Singapore Airlines, dia akan berpikir bagaimana caranya membuat brand Singapore Airlines itu diingat oleh orang-orang. Mungkin adik-adik bisa lihat, saat ini Singapore Airlines bikin iklan mengundang anak-anak kecil yang pengen jadi pramugara dan pramugari, datang ke pesawat mereka yang A380, pesawat terbesar milik Singapore Airlines, untuk mereka tuh pura-pura jadi pramugara dan pramugari. Nah, yang di-serve itu siapa? Orang tuanya. Coba, itu sesuatu iklan yang menyentuh hati. Orang akan ingat dengan Singapore Airlines. Ya, sama dengan apa yang akan kita lakukan. Jadi ini basic rule-nya adalah seperti ini adik-adik. Marketing strateginya, produknya. Ini produknya udah bagus, tiba-tiba situasi membuat hancur. Kita bangkit lagi, bikin smart plan yang benar. Apa yang harus kita lakukan? Think outside of the box. Balik lagi ke marketing strateginya. Kita hitung lagi, siapa, apa, ngapain. Ya, sampai semua cycle ini berjalan dengan baik. Begitu cycle ini udah baik, kita semua udah mengerti, we are ready to expose punya kita. Kita pakai apa? Yang paling mudah, sosial media. Ya, saya pengen tanya nih ke adik-adik, siapa yang nggak punya Instagram? Yang nggak punya ya? Ada nggak yang nggak punya Instagram? Nggak ada yang jawab, berarti semua punya ya? Semua punya, Bu. Saya rasa semua punya, Bu. Exactly, ya. Pasti semua punya. Facebook pasti semua punya. YouTube pasti semua suka lihat YouTube, ya. Jadi sosial media itu kalau saya sengaja ambil gambar ini ya, seperti global. How powerful is social media? Nah sekarang kita tahu nih, sosial medianya powerful. Apa yang kita, what we need to do about it? Apa yang harus kita lakukan dengan sosial media ini? Ya, di slide ini saya taruh segala macam sosial media ya, Pinterest, Twitter, Google, LinkedIn, Facebook, YouTube, sampai Instagram, sampai yang Cina-Cina juga saya taruh di situ tuh, ada Bing sama Dik. Nah, satu lagi poinnya di sini saya taruh influencer. Ya, kita semua tahu nih, influencer itu apa sih? Kok dia jadi oke banget sekarang? Ya, karena kita perlu mereka. Kita menyebutnya influencer, terus zaman sekarang kita mulai menyebutnya KOL. KOL itu Key Opinion Leaders. Bahasa kerennya influencer adik-adik. Jadi mereka juga udah pakai nama keren sekarang, udah nggak influencer lagi. Cuman ada numbers-nya. Nah, kalau influencer itu kita lihat. Kalau adik-adik buka Instagram siapa misalnya, artis kesukaan kalian, misalnya siapa? I don't know, Richard Kyle misalnya. Kalian klik Richard Kyle. Wah, itu kan seksi, keren banget tuh. Berapa followernya? Kalau dia udah berapa K, berarti dia sudah menjadi influencer. Nah, kategori KOL atau Key Opinion Leader itu lebih tinggi lagi dari influencer. Nah, ini yang semua atau industri itu mulai berpikir, siapa nih targetnya? Apa dan dengan siapa industri itu bisa bekerja sama? Ya. Jadi, let's make the arrangement smooth.
Oke, clear ya. Sekarang promosinya udah siap nih. Arrangementnya udah tahu nih, saya mau nge-blast siapa, saya mau approach influencer yang mana. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya, we are ready to expose. Ya. Oke, ini exposure yang penting. Di sini saya mau berbagi ke adik-adik bahwa konten itu, kalau bahasanya saya, konten is king. Ya. Saya percaya adik-adik tuh familiar banget sama nama konten ya. Kadang-kadang kalau lagi makan, makanannya difoto dulu demi konten kan, biar makanannya nggak panas lagi karena buru-buru difoto, ada yang jungkir balik, ada yang berdiri di atas meja. Ya itu demi konten, tapi that's the fact ya. Karena itu kenyataannya. Nah, coba kita bayangkan adik-adik, kita bawa gaya kita itu, bikin konten itu ke perusahaan kita. Ya, kita bawa itu konten itu ke bagaimana kita mempromosikan perusahaan kita. Tadi kata kuncinya communicate effectively. Ya. Jadi nggak cuma itu doang. Ya, berdasarkan tadi foto makanan, foto diri kita nih, saya lagi misalnya nih kayak saya setiap hari Sabtu naik sepeda, demi konten bisa foto dulu lah, pegang angkat sepeda atau apa, ya demi konten. Tapi itu psikologi yang biasa kita lakukan. Let's do it di perusahaan kita, di industri. Tadi exactly sama dengan yang kampus punya, duta kampus tadi, bikin konten, ya. Apa nih mahasiswa Poltek Par jurusan manajemen pariwisata lakukan? Ya, itu harus benar. Ya, let's do that. Nah, cuman di sini kata kunci saya bikin very simple. Kalau adik-adik lihat di situ, tadi saya bilang integrity. Pada saat kita bikin smart plan harus ada integritas. Nah, kontennya kalau kita mau capture apa, ya kita nggak jual jeruk. Ya, kalau kita mau jual jeruk, ya jeruklah yang dipromosikan. Ya, karena ternyata ada beberapa yang mungkin ada beberapa adik-adik yang kalau saya nih di rumah, kadang-kadang papa saya tuh wah sibuk sekali main handphone. Saya tanya, Ji, ngapain sih Ji? Gitu. Lagi belanja online katanya. Belanja apa? Ini mau beli ini gitu. Coba lihat, oh ya harganya murah, oke, bagus tuh, oke. Ya, dia misalnya beliau beli sepatu gitu, sepatu warna coklat gitu ya, udah jelas nih spesifikasinya, cats, warnanya ini, lengkap lah pokoknya yang digambar itu. Datang sepatu boot adik-adik, kesel bapak saya kan, loh kok gimana nih, saya belinya yang ini kok keluar datangnya ini. Nah itu hanya kisah atau contoh sampel ya, bahwa apa yang kita jual, apa yang kita feature, apa yang kita promosikan, itulah yang nanti akan tamu-tamu itu dapatkan. Ya, maka itu sekali lagi content is king. Nah, sekarang saya mau bawa adik-adik untuk melihat bagaimana cara, saya hanya kasih tips saja, bagaimana caranya kita membuat konten kita itu menyentuh, konten kita itu memberikan inspirasi. Itu yang paling penting. Konten kita menginspirasi orang lain. Contoh misalnya, di Westin, kami punya 4 program yang kita launching dari bulan April untuk menginspiring atau menginspirasi orang-orang atau tamu-tamu atau siapapun gitu yang melihat Instagram kami untuk diam di rumah. Diam di rumah tapi ingat sama Westin. Caranya gimana? Kita bikinin tuh setiap hari Senin kita ajak mereka yoga, kita ajak mereka fitness. Kita datengin KOL. Ini semua daring ya. Kemarin kita bikin The Towel Challenge. Mungkin adik-adik TikToker udah luar biasa nih, tahu kan ada yang makeup challenge, dia brush ini dilempar. Nah, Westin bikin yang similar karena kita tahu trennya adalah TikTok. Kita ambil ilmu TikTok,
kita develop dengan yang lebih keren, nah kita bikin Westin itu adik-adik, kami adalah brand hotel yang mengutamakan wellness, ya. Jadi wellness, well-being kita, tidur enak, makan nyaman, olahraga yang benar, itu Westin. Nah tadi konsep TikTok itu kita ambil yang Brush Challenge, kita ambil mengganti dengan The Towel Challenge, ya. Jadi kita ada satu yoga ambassador kita, dia lagi stretching, terus dia lagi lap-lap, terus dia lempar, set. Dia lempar ke siapa? Anjas marah. Ya, Anjas ambil, dia langsung yoga. Selesai yoga, Anjas lempar ke siapa namanya? Kok saya jadi lupa, sebentar. Pelari perempuan itu yang Putri Indonesia. Saya lupa lah, pokoknya itu kita ambil selebriti semua. Sebentar ya, saya jadi penasaran. Ditunggu sebentar ya. Jadi karena itu TikTok Challenge itu kita bikin luar biasa sekali. Saya mau kasih lihat deh ke adik-adik deh, mumpung kita ngomongin konten, karena ini penting sekali. Supaya kita supaya nyambung dengan apa yang saya sampaikan ya. Sebentar, saya carikan dulu TikTok Challenge kita. Sebentar ya. Nih. Nah, ini yoga ambassador kita, ya. Ini Anjas lagi nyapu nih. Nah ini yang saya maksud tadi, saya lupa namanya dia. Kan dia mantan Putri Indonesia. Melanie Putria ya. Mungkin bisa di-share link Bu Saras, itu ada permintaan dari salah satu dosen. Oke. Ya. Bisa di-share link, jadi adik-adik juga nanti bisa dapat menonton. Oke, sure. Saya kirimnya ke ini aja ya, nanti ke pagian ya. Boleh Bu. Makasih. Oke, nah itu karena tadi saya lupa nama selebriti itu, Melanie Putria ya. Jadi maka itu konten itu penting banget adik-adik. Nah sekarang kalau misalnya tadi saya kasih lihat apa yang sudah kita lakukan, lebih confident ya datang ke Westin. Ya, jadi itu produk yang atau bagaimana kita membuat promosi itu penting sehingga semua orang itu punya confident. Makanya tadi saya bilang ada influencer, ya. So once again, content is king. Oke, yuk kita lanjut untuk bagaimana cara membuat konten yang baik. Next slide. Oke. Ini agak serius dikit nih adik-adik ya, diperhatikan baik-baik. Sebelumnya kita, kalau saya bilang leverage our brand ya,
semua orang atau semua industri itu pasti pengen banget brand mereka itu ada di mana-mana. Ya. Di sini saya bikin ada omnipresent map di situ. Ya. Bagaimana bikin brand itu terkenal dan diakui oleh semua orang. Ya. Nah, salah satu caranya saya kasih 3 tips saja, karena kalau saya kasih semua tips mungkin kuliah kita 1 minggu adik-adik. Ya, ini waktunya cuma 1,5 jam. Jadi ini tips singkat saja. Apa yang kita lakukan? 1, kita harus be human. Artinya be human itu bagaimana kita bisa menyentuh, ya, menyentuh atau kita bikin seperti something yang emotional attachment. Mungkin adik-adik dan ibu bapak dosen di sini pernah lihat iklan Cadbury, ya, yang anak kecil beliin mamanya coklat, ya, itu nggak mungkin kita lupa, benar nggak? Karena itu menyentuh hati kita. Ya, sama halnya dengan bagaimana kita mempromosikan produk kita dengan mengambil emotional attachment-nya. Nah, itu tadi contoh the towel challenge yang kami buat itu menyentuh. Kenapa? Karena misalnya followernya Anjas, followernya Melanie Putria, followernya Richard Sambera, mereka pasti lihat, wah asik juga nih bikin kayak gini, dan mereka teringat akan hal itu. Ya, jadi be human. Kita nggak cuma menonjolkan, woi makanannya enak nih, turnya bagus nih, tapi kita juga harus mengangkat behind the scene, ya, behind the scene. Makanya di situ saya tulis show your audience the people behind your brand. Pasti mereka tersentuh, ya. Dan sekali lagi semua ini berdasarkan integritas, ya. Kasih lihat ke mereka bahwa kita care. Nah sekarang kalau di masa pandemi ini, bagaimana cara kita bikin konten yang bagus? Ya, kita ambil angle yang memang membuat mereka itu merasa nyaman dan kita peduli sama mereka. Ya, itu poin yang emotional attachment. Tadi kalau saya bawa lagi iklan Singapore Airlines, ya, tadi saya sempat sampaikan di situ. Mereka mentargetkan anak-anak. Nah, anak-anak itu untuk orang tua adalah kesayangan. Kalau anak-anaknya happy, orang tuanya pasti ngapain aja. Kalau mereka mampu, mereka akan kasih semua. Jadi contoh Singapore Airlines brand, mereka ambil fokus targetkan ke anak-anak. Mereka bikin anak-anak itu menjadi pramugari dan pramugari kecil, dan mereka men-serve orang tuanya. Itu emotional attachment adik-adik. Jadi itu yang, kita nggak akan lupa. Ya, kita nggak akan lupa. Jadi bagaimana kita, salah satu cara kita leverage our brand adalah kita harus punya emotional attachment atau be human. Show them that we care. Ya. Kemudian poin kedua di sini kita harus bikin konten itu, kita harus show kalau kita tuh ada purpose-nya. Ya. Apa sih purpose-nya kita melakukan ini? Target audience-nya siapa? Jadi itu harus jelas apa yang harus kita lakukan, sehingga apa yang kita lakukan itu membuat perbedaan. Ya, jadi itu yang adik-adik harus perhatikan. Ya, jadi itu harus diperhatikan sehingga apapun yang kita lakukan itu nggak cuma wah bombardir lah semua konten saya bikin lah, semua ini saya bikin, semua itu saya bikin, tapi nggak ada targetnya. Jadi nggak ada purpose-nya. Ya. Contoh misalnya, kenapa tadi saya angkat Singapore Airlines sama coklat Cadbury? Karena itu yang menyentuh hati saya. Kalau kita ingat, misalnya kita bikin konten nih, target kita, tadi saya ambil contoh Christopher sebagai PCO. Kemudian saya juga pengen, saya ambil contoh, misalnya nih
Andre kerja di travel agent mana gitu, di Sumba misalnya. Nah, Andre tuh pengen melakukan sesuatu yang dia udah prepare semua nih di Sumba itu ada apa aja. Kemudian Andre udah investasi, bikin video, aktivitas di Sumba itu seperti apa. Terus Andre udah bikin sesuatu yang luar biasa di situ, udah jadi semua. Tapi Andre lupa kalau apa yang dia buat itu tidak menginspire orang-orang di Sumba, misalnya. Jadi yang seharusnya dilakukan pada saat Andre itu membuat video atau konten, Andre harus melibatkan orang-orang Sumba itu sendiri. Membuat mereka itu terlibat, buat mereka terlibat. Sehingga mereka tahu apa purpose-nya dari membuat ini. Kita menjual sebuah destinasi itu bukan hanya untuk keuntungan perusahaan itu sendiri. Tapi promosi destinasi, baik itu Pulau Bali, Sumba, Danau Toba, itu purpose-nya untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Jadi kita nggak mungkin dong bikin iklan atau bikin promosi tanpa purpose atau tanpa melibatkan orang-orang yang ada di daerah tersebut. Ya. Jadi sekali lagi, pada saat kita mempromosikan sesuatu, pada saat kita membuat konten, pastikan ada tujuan positifnya. Purpose-nya apa? Sekali lagi, tidak hanya jualan. Eventually akan mendatangkan bisnis. Tapi pikirkan the bigger impact. Bigger impact-nya adalah, apakah konten saya ini memberikan inspirasi untuk orang lain melakukan hal yang sama? Apakah konten yang saya buat ini bermanfaat untuk mereka? Ya. Nah, kalau saya kembali lagi tadi dengan singkat yang Pass the Towel Challenge yang kami buat, purpose-nya apa? Untuk semua orang yang melihat tetap melakukan olahraga yang baik. Untuk semua orang melakukan olahraga di rumah saja. Jadi ada purpose-nya. Ya. Dan di situ apakah kita peduli, ada be human, ada. Kita care. Ya. Jadi itu dua poin yang tadi baru saya sampaikan. Be human, show a sense of purpose, dan yang ketiga, yang paling penting adalah remember your audience pain point. Ya. Nah, ini maksud saya begini. Ini agak di dalam sedikit ya adik-adik. Pada saat kita membuat konten dengan produk tadi yang kita udah siapin, dengan smart plan yang udah siap, kapasitas meetingnya sudah berubah, atau tour programnya berbeda, atau jasa airline itu berubah. Nah, di sini kita harus melakukan self-reflection. Pain point itu apa sih maksudnya? Kita tanya dulu, apa sih masalahnya? Nah, ini kita harus belajar, what problem is my audience facing right now? Ya. Nah, kalau kita bicara tentang MICE business adik-adik, apa sih masalah yang saat ini terjadi di MICE business atau di MICE atau di meeting industry atau di event industry? Nah, karena kita nggak bisa berdekatan. Kita nggak bisa bikin event yang rame-rame, kita nggak bisa bikin event yang boom sekalian besar dan banyak orang. Jadi itu permasalahannya. Nah, di sini kita harus memberikan solusi. Ya. Nah, konten yang kita harus buat di point remember your audience pain point adalah kita harus melakukan homework kita, pekerjaan kita. Balik ke slide pertama tadi, what's happening? Kita tahu dulu nih, set the same common ground. Common ground-nya udah sama nih. Sekarang kita mau promosiin apa? Ya, apakah konten kita memberikan solusi atau tidak? Ya. Nah, ini adalah hal yang sangat penting adik-adik, yang perlu diperhatikan dari sekian banyak cara bikin konten.
saya membagikan 3 poin penting ini. Ya, semoga ini juga diingat dan bermanfaat. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik mau ambil foto makanan sendiri, ya, untuk diupload ke konten masing-masing, dipikirin juga apakah foto makanan yang akan saya upload di sosial media saya ini bermanfaat nggak buat yang lain, ya. Itu salah satu caranya. Oke. Nah, di sini kalau adik-adik lihat dari 3 poin tadi, saya kasih satu contoh. Sales dan marketing di gambar yang sebelah kiri itu. Ya, kalau kalian lihat yang bagian sales to Jacksonville, kira-kira orang berhenti nggak ngangkat dia? I don't think so. I don't think so. Karena kalau kalian lihat di slide berikutnya, dia tulis di situ, to moms for Christmas. Menurut kalian, kira-kira yang mana yang bikin orang berhenti ngangkut dia atau membuat orang, oh oke. Saya rasa pasti yang to moms for Christmas. Karena di situ ada emotional attachment. Di situ ada purpose-nya. Dia mau pulang kampung, ketemu mamanya untuk Natalan. Ya. Dan pain point-nya apa? Rupanya dia nggak punya mobil, adik-adik. Jadi dia mau numpang. Ya, jadi kita memberikan solusi. Ya. Nah, ini poin yang paling penting menurut saya dari yang mata kuliah yang saya mau share ke adik-adik. Jadi bagaimana kita membuat konten itu berarti, bagaimana kita membuat konten itu bermanfaat untuk orang lain. Tentunya untuk mempromosikan produk kita, mempromosikan apa yang kita lakukan. Oke, saya rasa cukup jelas. Kita lanjut ke slide terakhir ya. Oke, nah akibat dari konten yang baik, akibat dari implementasi smart plan yang baik, akibat dari teamwork yang baik, itu adalah trust. Ya. Dengan smart plan, promosi, kita build confidence. Kita membangun kepercayaan diri dari para audiens. Siapa kita? Produk kita apa? Dari situ, hasilnya adalah trust. Nah, kalau kita sudah ada trust, menghasilkan trust, sehingga customer atau siapapun yang melihat produk kita itu percaya bahwa memang betul ini yang terjadi, mereka pasti akan kembali. Mereka pasti akan kembali. Nah, di sini kewajiban kita dan untuk adik-adik semua, kita sekolah di sekolah pariwisata. Hospitality. Ya, itu harus dari hati. Ya, di sini saya quote hospitality from the heart. Ya, itu sangat penting adik-adik. Dari semua nih yang kita udah janjiin, produknya udah kita kasih lihat, implementasinya gimana? Nah, ini kata kunci yang terakhir yang paling penting. Jadi jangan sampai apa yang kita udah build dari awal nih susah gara-gara pandemi, bikin strategi mau ngapain, bikin konten yang bagus, strategi bagus, udah promosi, servisnya nggak bagus, buyar semua. Atau bahasa sekarang apa, ambiar gitu ya, lewat udah. Nah itu kita nggak mau. Jadi from the beginning, dari A to Z itu semua harus clear dan semua punya komitmen yang sama. Harus mengerjakannya dengan penuh integritas, kita harus service from the heart. Ya. Nah, kalau kita bisa mengimplementasikan semuanya itu dari hati kita, udah pasti service excellent pasti keluar. Udah pasti kalau teman-teman, kalau adik-adik pernah dengar TripAdvisor, itu udah pasti hasilnya bagus.
Dan yang paling penting, customer itu loyal. They will return. Semua akan kembali. Nah, itu yang paling penting yang kita harus lakukan. Pada saat customer itu return, nah ini adalah poin yang kita nggak mau sampai mereka kecewa lagi. Ya, jadi dari poin objektif tadi 1 sampai 10, inilah yang saya percaya industri apapun di masa pandemi, apabila melakukan hal ini, ya by God grace pasti lancar. Ya, karena semua prosesnya sudah dilakukan. Rule of the game-nya sudah diimplementasikan. Training karyawan, training tim sudah dilakukan. Simulasi sudah dilakukan. Integritasnya ada. Dan yang terpenting adalah hospitality from the heart. Ya. Jadi kalau semua bisa melakukan hal ini, saya yakin dan percaya pasti customer itu akan confident sama kita. Kalau dia udah confident, dia akan percaya bahwa produk kita itu worth it untuk mereka. So, mereka happy dan mereka akan kembali ke kita. Ya. So, that's the journey dari 1 sampai 10. Itu yang saya bisa share untuk adik-adik. Sebelum saya akhiri, saya izin dulu ke Ibu Gian dan Ibu Lili. Saya ada video, mungkin di-share dulu videonya. Ini saya mau kasih lihat hasil kerja kami di Westin. Bagaimana cara kami membuat konten yang berbeda dengan purpose meyakinkan MICE Business untuk datang kembali ke BICC. Suaranya belum kedengaran. Please, about to start the show. Better take your seats. It's been a while, but I'm back on top. To the world is mine. I don't plan to stop. It's time to let the curtain rise. We're gonna shake the room. We're gonna hold tonight. Are you ready? Are you ready? Ya, ya adik-adik, itu hasil kerja kami as a team, bagaimana kami melakukan investasi untuk kita tetap berada dalam posisi yang baik di masa pandemi ini. Itu salah satu bukti dari proses tadi dari 1 sampai 10 yang saya share ke adik-adik, bagaimana kita membuat konten yang bagus dan siap mempromosikan produk kita. Oke, itu dari saya. Mungkin yang terakhir di situ saya mengingatkan untuk adik-adik semua tetap jaga kesehatan, ya. Di slide saya terakhir di situ ada beberapa pesan. Jadi silakan dibaca adik-adik. Jangan lupa makan sayuran yang lebih banyak, ya. Istirahat yang cukup. Jangan lupa minum air, olahraga yang cukup, exercise tetap.
Dan situ saya ingatkan ya, apapun itu yang happy moments, let's praise God. Difficult moment, let's seek God. Quiet moment, mari kita tetap berdoa. Kalaupun ada hal yang kurang baik, kita percaya Tuhan berikan kita hal yang akan kembali menjadi baik ya. So every moment kita tetap bersyukur. So stay well and thank you so much adik-adik. Semoga ini semua bermanfaat. Ya, terima kasih Ibu Lili, saya kembalikan ke Ibu. Oke, terima kasih Ibu Saras atas sharingnya dan apa yang Ibu sampaikan sangat bagus dan menarik sekali. Mungkin adik-adik bisa berikan tepuk tangan dulu ya buat Ibu Saras lewat reaction, ada emoticon tersebut yang ada di reaction yang ada di layar. Terima kasih. Oke, saya harap apa yang disampaikan Ibu Saras nanti dapat memotivasi adik-adik ke depannya. Mungkin sudah dari apa yang disampaikan, pengalaman yang disampaikan oleh Ibu Saras, adik-adik sudah mulai mimpi nih Bu, dari sekarang Bu ya. Gimana caranya pengen jadi seperti Ibu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bu, kita diskusi aja Bu langsung ya Bu ya. Jadi ada silakan Ibu. Oke, itu ada Aprisa, tapi nanti adik-adik tidak semua ya saya bacakan ya. Ini pertanyaannya panjang-panjang semua nih. Jadi pertama itu ada Aprisa, ada ya. Aprisa itu bagaimana? Ibu saya bisa lihat Ibu. Ya, saya langsung aja ya. Langsung supaya saya tidak bacakan kembali. Baik, silakan Ibu. Baik Ibu Lili, terima kasih. Aprisa, sebentar ya. Jika penjualan pemasaran produk dalam suatu tempat rendah dan sangat jauh dari lingkungan, langkah apa biasa memiliki hasil sistematik menangani permasalahan data? Wah, ini pertanyaan yang luar biasa nih. Kok saya jadi kayak performance review ya? Coba Aprisa yang mana? Kasih lihat wajahnya dulu. Aprisa supaya yang mana? Saya bisa lihat. Bisa di spotlight yang mana Aprisa? Ini jumlahnya lumayan banyak nih Bu, 100. Oh, yaudah. Nggak usah. Oke, mungkin. Silakan Ibu. Ya, silakan. Ya, jadi begini ya Prisa, kalau pada saat penjualan itu menurun, ya sekali lagi di situ saya sampaikan di dalam presentasi saya tadi, perlunya ada teamwork, ya. Teamwork untuk kita tuh mengerti, ya, supaya hotel itu terhindar dari kerugian. Nah, tadi dari seluruh slide yang saya share, itu adalah salah satu tips yang membuat hotel itu atau perusahaan tersebut tidak rugi. Ya, kenapa? Karena confident dan trust itu membuat brand hotel tersebut menjadi kuat. Ya, saya nggak bilang regardless nanti akan ada price war, Aprisa. Ya, price war itu dalam situasi ini tidak bisa dihindari. Tapi kunci utamanya adalah bagaimana kita meyakinkan customer itu untuk percaya dengan produk kita. Ya, itu dulu yang penting, Aprisa. Eventually itu bisnis akan tetap datang. Karena yang paling penting menurut saya adalah harga itu ntar dulu deh. Price is nanti terakhir. Tapi your product, your brand, itu yang membuat tamu-tamu itu confident. Begitu mereka confident, mereka percaya, berapapun Aprisa, mereka akan beli. Ya, jadi di slide saya itu adalah yang sudah saya lakukan tahun lalu dari masa pandemi itu mulai. Jadi menurut saya ini bisa diaplikasikan oleh siapapun karena ini trennya yang sedang terjadi. Ya, Aprisa, are you okay? Pakai masker, baik-baik saja? Sepertinya Aprisa ada rumah sakit. Oh, okay. Get well soon. Stay well. Oke, ini pertanyaan kedua. Aprisa yang ada dari Dea, Ibu. Apa tantangan terberat selama karir Ibu? Iya, oke. Tantangan terberat. Sebentar ya, saya ada Dea, ada KJ. Aprisa tanya lagi nih di bawah. Oh iya.
Nilu, Dia, Novita, oke. Semester oke. Atau rintangan oke. terberat di dunia karir? Rintangan terberat dalam karir. Rintangan terberat. Mungkin bukan rintangan, Dea, tapi lebih kepada self confident, ya. Jadi rintangan itu ada apabila kita sendiri yang menciptakannya. So it's all about our mindset, Dea. Saya waktu pertama kali bekerja di Grand Miras, saya lupa diri, ya, Dea. Saya sangat sombong. Saya lupa diri di situ karena saya adalah mahasiswi semester 3 yang sudah menjadi guest relation officer di VIP lounge mereka. Di situ saya lupa diri bahwa saya ini cuma anak kecil yang kebetulan Tuhan kasih saya talenta yang saya mampu berbahasa Inggris dan hospitality saya mungkin dilihat baik, tapi saya di situ lupa bahwa saya harus hormat sama senior saya. Ya, di situ saya ngeblok diri saya sendiri. Wah, gue ini keren banget nih, gue masih kuliah, gue udah bisa kerja. Semua VIP di hotel ini saya yang handle. Nah, itu adalah obstacle sebenarnya yang saya bikin sendiri. Sehingga adik-adik di sini saya mau cerita bahwa apapun posisi kita, dimanapun kita berada, kita harus tetap rendah hati. Karena kalau kita udah rendah hati, kita mau belajar, itu jalannya kebuka semua adik-adik. Ya, itu pasti terbuka semua. Ya, jadi kalau rintangan terberat, I thank God itu belum ada ya. Mudah-mudahan tidak ya, Prisa. Karena Dea, karena begini, pada saat saya pindah dari hotel pertama ke World Bank, ke travel agent, masuk ke hotel lagi, ke travel agent lagi, ke hotel lagi. Itu perjalanan karir saya, Tuhan buat itu lengkap. Lengkap dalam arti sesuai dengan mata kuliah saya, manajemen pariwisata, saya dapat semua. Dan saya berusaha untuk, itu tadi ya, kita harus tetap rendah hati dan selalu belajar. Mungkin waktu itu yang bukan rintangan, ya obstacle-nya adalah waktu tadi saya cerita, saya pengen karir saya naik di Intercontinental Resort Jimbaran, tapi waktu itu sepertinya di-cut gitu, karena nggak bisa, karena saya orang Indonesia. Jadi buat saya itu agak menyakitkan sedikit, tapi Tuhan kasih saya yang lebih baik sekarang di Westin ya. Itu sih Dea. Jadi kalau dari sales and marketing, rintangannya yaitu meyakinkan customer supaya mereka confident dan percaya sama brand kita. Sama satu lagi, bukan rintangan ya, tapi opportunity untuk kita belajar. Kalau kita sales trip, saya sales trip ke luar negeri. Kadang-kadang mereka, orang-orang Eropa, orang-orang Amerika itu, mereka memandang kita orang Asia itu agak sedikit ini apa sebelah mata ya, kalau boleh saya bilang. Jadi pertama kali kita approach mereka itu harus benar-benar confident. Oh no, this is okay. Saya orang Asia, tapi produk kita adalah bagus sekali. Ya, jadi itu Dea yang saya bisa share ke Dea. Kita lanjut ini ke ada KJ, buku apa referensi apa yang Ibu pakai. Jadi mungkin nanti bisa di-share Bu ke kami referensi yang Ibu pakai. Saya lanjut Bu ya, ada Aprisa juga. Apa ini? Bentar. Bagaimana cara agar tetap konsisten Bu? Cara supaya tetap konsisten walaupun pada saat Ibu kuliah itu sambil bekerja sampai sekarang ini. Ya. Ini menarik Aprisa. Ya, saya ada beberapa pengalaman sih waktu saya kerja sambil kuliah itu. Tadi saya bilang karena saya
ditugaskan megang semua VIP di hotel tersebut. Jadi pekerjaan saya tuh justru sangat, bahasa sekarang tuh rempong banget gitu loh. Mobil harus saya siapin, makanan di mobil, kalau kita jemput mereka ke airport, itu complicated banget. Nah, bekerja sambil kuliah itu pilihan, ya, Aprisa. Saya waktu itu bekerja sambil kuliah karena saya kayak dikasih gitu loh, nih, kamu mau nggak? Kayaknya kamu oke deh, langsung interview sama GM dan jadi. Nah, di sini tuh bagaimana konsisten, karena saya bertahan di Grand Miras itu, pertama saya senang ya bisa dapat uang sendiri, ya, saya bisa belanja sendiri, saya bisa nonton pakai uang saya sendiri. Tapi waktu itu saya diingatkan oleh orang tua saya, jamnya itu, Aprisa, itu benar-benar yang jam 3 tuh dari kampus atas, kampus sekarang, itu kalian bayangin saya turun Siligita, masuk ITDC, mau masuk ITDC dulu loh, padahal Grand Miras itu di Tanjung Benoa. Untuk saya ganti baju. Jadi dari baju kuliah, saya ganti pakai baju seragam hotel. Itu saya nggak mandi seharian. Jadi mandinya cuma pagi, langsung ke kerja, selesai kerja itu jam 11 malam. Ya. Jadi kalau dibilang bagaimana tetap konsisten dengan pada saat kuliah dan bekerja, untuk saya itu hasilnya kurang baik, Aprisa. Sampai suatu ketika saya kelelahan. Saya lelah. Sekali lagi tadi jawaban utama saya itu adalah pilihan. Ya. Waktu itu saya sangat lelah. Saya harus menjemput ambasador dari ambasador Prancis kalau nggak salah, itu jemput ke airport. Kenapa? Karena bellboy itu nggak ada saat itu. Sedangkan ini adalah tamu VIP. Jadi zaman itu saya setir tuh mobil Cherokee, saya siapin makanan minuman mereka, saya nyambut sendiri di airport. Bagaimana lelahnya? Karena itu harusnya bukan pekerjaan saya, adik-adik. Jadi selesai shift jam 11 malam, saya pulang, saya nyetir, itu saya nabrak orang. Karena saya ngantuk. Ya, jadi itu benar-benar pilihan. Nah, setelah saya ada kejadian itu, saya merasa bersalah. Kemudian saya bilang sama orang tua saya berhenti kerja karena saya pikir ini waktu saya belajar. Jadi biarlah saya fokus, saya belajar dulu. Nah, orang tua saya memang nggak maksa saya untuk kerja dulu, tapi itu semua pilihan saya. Jadi kalau dibilang konsisten waktu itu, saya sebenarnya nggak konsisten, Aprisa, karena saya gagal. Saya kelelahan waktu itu. Jadi saya mending saya memilih, I rather choose sekolah dengan baik dan benar, dengan hasil yang baik, kemudian saya bekerja. Ya, itu yang terjadi. Nah, kenapa saya bisa nyaman ya terjun ke dunia ini? Sebenarnya pada saat training pun kampus itu sudah menyediakan program yang sangat bagus. Itu luar biasa semua. Ikutin aja. Karena kita dikenalkan oleh perusahaan, kan kita 2 kali ya training kan. Itu adalah kesempatan yang sangat bagus. Oh, 1 ya? Oh, sekarang 1 kali, Ibu. Itu kesempatan itu adik-adik. Jadi pada saat terjun atau pada saat dapat slot untuk training, pakai itu dengan maksimal. Nah, ini yang saya selalu bilang juga ke teman-teman, adik-adik yang training. Saat ini ada 3 orang yang training di departemen saya. Saya bilang kalau training di sini, jangan berharap kami ngasih sesuatu, tapi kalian yang harus bertanya. Jadi datang udah siap nih, ada goal settingnya. Hari ini atau saya masuk ke industri ini, apa yang saya mau pelajari? Jadi pada saat training itu kalian harus punya objektif. Sehingga nanti pada saat training berjalan, itu kalian udah tahu mau bertanya apa, mau belajar apa. So once again itu pilihan, Aprisa.
Ya itu pilihan saya, akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja dan fokus kepada kuliah. Oke, lanjut ya Bu ya. Masih ada 2 pertanyaan lagi. Nah, ini dari Albertus. Target Ibu ke depan apa Bu? Itu pertanyaannya Bu. Ke depan. Target capai. Wah, ini terima kasih loh Aryo pertanyaannya. Saat ini kerinduan saya adalah menjadi hotel manager. Ya, jadi sebelum menjadi general manager, hotel manager, saya bisa saja menjadi general manager, tapi saya hanya mau menjadi general manager di hotel bintang 5 dan international chain. Ya, karena itu pilihan lagi. Namun memang menjadi seorang general manager di hotel bintang 5 dan international chain itu prosesnya tidak mudah. Maka itu saya ingin belajar dulu menjadi hotel manager atau orang kedua di hotel tersebut. Oke, amin. Itu Aryo. Doakan ya. Semoga tercapai, amin. Oke, Amin. yang terakhir ini Bu, dari Krisna. Selama pandemi ini bagaimana caranya bertahan sedangkan juga dapat melakukan penjualan gitu. Pada saat bulan Desember itu kan rencananya wisatawan kedatangan wisatawan mancanegara mau dibuka tapi ternyata ditutup. Nah, itu silakan Ibu. Ya. Jadi Krisna, pertanyaan Krisna ini sebenarnya sudah dijawab di slide saya tadi. Oke, jadi itu yang saya lakukan sebagai Director of Sales and Marketing di tahun 2020. Saya boleh sampaikan di sini di antara Marriott International Indonesia Property, itu ada 50 properti, hotel kami yang paling tinggi result-nya. Dan itu semua bisa kita lakukan dengan seperti yang tadi saya bilang, kita build confidence, kita build trust, kemudian kita tahu apa yang kita tawarkan, sehingga penjualannya itu lancar. Ya, jadi kalau boleh dibilang di Bali, puji Tuhan, hotel kami yang paling tinggi hasilnya di Marriott International Indonesia Property. Oke, terima kasih. Mungkin ini yang terakhir ya dari Gede Andre. Ini mohon maaf nih tulisannya. Nggak apa-apa, Ibu. Metode yang selain metode yang Ibu sebutkan tadi, bagaimana pembangunan branding terhadap meningkatkan, menguatkan posisi brand di market selama pandemi. Ya. Selain yang tadi ya, wah ini lumayan nih. Ini bikin saya putar otak dulu nih, Andre. Nah, yang penting sekarang basicnya tahu ya, basicnya adalah yang tadi saya sudah share. Tapi selain itu apa lagi? Saat ini di masa pandemi, I can only think itu strateginya. Kenapa? Karena satu, saya nggak bisa ketemu face to face. Saya nggak bisa traveling untuk convincing mereka. Jadi yang saya bisa lakukan adalah tell the world through social media channel atau one-on-one meeting seperti kita sekarang. Jadi ada virtual meeting. Nah, ini yang paling penting dan harus sering kita lakukan. Jadi mungkin tambahannya di sini adalah engaging, Andre. Bagaimana kita engaging mereka? Misalnya nih, Andre adalah Andre hobi makan nggak nih Andre kira-kira nih? Hobi lah ya harusnya. Let's say Andre itu suka makan dan Andre rupanya juga punya keahlian untuk memasak ya. Andre pinter bikin cui mie misalnya, cui mie bakso gitu ya. Nah, sekarang pada saat Andre udah bikin produk Andre itu udah terkenal enak, atau teman-teman Andre yang seputar Andre satu kelas ini atau satu semester genap prodi MKP ini tahu Andre itu kalau bikin mie enak banget. Terus Andre menambah dengan cara membuat
konten, gimana caranya bikin mie, gimana caranya nambahin sambal, gimana caranya masukkan ke dalam mangkok sehingga itu enak ya, misalnya seperti itu. Itu sudah dilakukan. Terus apa lagi nih? Nah, salah satu cara lagi masih dengan platform digital marketing, khususnya sosial media. Andre cari tahu di antara 187 peserta nih di Zoom kuliah Zoom kita ini, siapa lagi yang punya kemiripan produk dengan produk yang Andre punya. Misalnya Intan juga punya produk mie, tapi dia warna mie-nya hijau misalnya. Andre warna mie-nya warna kuning sama warna kuning ya. Jadi kalau Intan dia bahan mie-nya itu dari bayam misalnya. Terus kita juga punya Diah Mulyawati yang juga pencinta mie dan bikin mie tapi warnanya hitam. Ya. Nah, 3 produk ini biasanya sama nggak? Sama-sama mie. Tapi masing-masing punya kekuatan sendiri. Ya. Andre dengan kekuatan mie-nya yang luar biasa, warna kuning pakai bakso, enak banget. Ini pasti lapar nih ntar, karena udah jam 12. Terus Intan punya mie yang pakai warna hijau, ya nggak ada yang bisa ganggu. Terus dia punya mie yang pakai tinta cumi. 3 produk berbeda tanpa saling bersaing, karena produknya beda, bersatu. Ya. Sekali lagi, ini adalah cara kita, cara lain yang bisa kita lakukan untuk membuat brand kita kokoh di masa pandemi. Ya, kita nggak akan, siapa tadi, Andre nggak akan ambil produk Intan karena Intan udah punya hak paten. Mie hijau itu punya Intan. Andre nggak akan ambil punya, siapa tadi saya sebutin, hilang namanya. Mie hitam itu dia nggak akan kita ambil, tapi let's collaborate dengan tujuan apa? Intan punya follower yang udah gede, Andre dompleng ke Intan, begitu juga produk Intan dompleng ke Andre. Kompetisi, yes kompetisi, tapi jangan lupa produknya beda. Ya itu salah satu cara lagi ya, Andre. Ya, jadi nanti kalau misalnya, again, kalau mau ini 1 minggu nih kita kuliah, karena banyak contoh. Ya, ini ada yang terakhir nih Bu, dari salah satu dosen dan kemudian juga alumni di program studi MKP, namanya Pak Andre juga. Kalau tadi mahasiswa namanya Andre, kalau sekarang ini Pak Andre juga. Ya, ini angkatan 97 kalau tidak salah ya. Jadi 98 Bu. Oh 98 ya, mohon maaf Pak Andre, 98 ya. Nah ini ada pertanyaan dari Pak Andre, bagaimana cara Ibu membagi waktu antara karir, kehidupan pribadi agar bisa seimbang dan keseimbangan hidup itu bisa tercapai, Bu? Nah, silakan Ibu. Terima kasih Pak Andre. Ya, time management ya. Kalau kerja di hotel itu, ini nih saya jujur aja ya, kalau tadi adik-adik mungkin Bapak dan Ibu dengar, saya dari MCI akhirnya pilih balik lagi ke hotel. Ya, karena tadi saya bilang saya diminta sebulan di Eropa tuh yang udah nggak kuat banget, terus diminta traveling jauh dari orang tua saya nggak bisa. Nah, time management itu memang suatu hal yang kita semua pasti alami. Tapi satu hal yang penting adalah saya belajar di Westin ini hotel yang memang sangat dinamis. Kalau Bapak Ibu atau adik-adik tanya, hotel-hotel lain tuh jam 6 teng udah di rumah atau baru udah pulang. Kami di Westin itu sampai selesai. Ya, sampai selesai itu ya sampai jam berapa itu selesai ya. Tapi ini salah satu hal positif dari Corona Academy ini. Ya, saya nyebutnya pandemi ini Corona Academy ya, karena kita belajar sesuatu. Jadi kita bisa balancing our life. Nah, bagaimana cara saya membagi waktu?
Yang pertama, setiap hari misalnya sekarang nih, saya selalu membuat agenda meeting itu di awal hari. Jadi hari Senin itu adalah meeting day untuk saya. Saya meeting dengan tim member saya, semua tim. Saya meeting dengan tim leader saya, semua tim, itu hari Senin. Untuk apa? Sehingga saya bisa membekali mereka dengan visi saya selama 1 minggu. Ya, itu salah satu yang bisa saya bagikan tipsnya. Kenapa masa pandemi ini saya hanya bisa kasih visi saya seminggu? Karena 2 minggu, sebulan tuh udah nggak bisa forecasting, nih nggak kelihatan semua nih saat ini. Ya, jadi kita mainnya short plan aja, tactical plan-nya lebih singkat. Jadi saya cerita tadi ke Pandey, semua meeting, direction meeting, advisory meeting itu saya selalu membuatnya hari Senin. Jadi kalau hari Senin itu tim saya semua udah tahu, oh ini maraton meeting nih Senin. Jadi begitu saya mendelegasikan, menceritakan visi saya, semua tim udah tahu dan sudah diperlengkapi. Sehingga nanti Selasa, Rabu, Kamis, Jumat saya hanya mengontrol result-nya. Itu satu. Nah, sekarang bagaimana kita mengatur waktu dengan departemen lain? Ya. Di situ saya pun setiap hari Rabu saya akan berjumpa dengan GM saya. Di situ saya melakukan one-on-one. Apa keinginan beliau itu saya sudah tangkap. Ya. Kemudian jadi semua meeting, satu direction meeting awal minggu hari Senin. Kemudian report meeting, akan ada kan report meeting itu hari Jumat. Jadi semua itu terkontrol meetingnya. Siapa udah ngapain, ini udah ngapain, itu semua terkontrol. Nah kalau kita ngomongin pribadi saya, itu di kantor ya. Jadi setiap hari saya nih nanti pulang misalnya saya jam 6 selesai, saya sudah catat besok prioritas saya apa. Jadi setiap hari itu saya punya, ini catatan saya punya buku seperti ini selalu ada. Jadi hari ini saya selalu punya 5 top prioritas yang harus saya selesaikan selama 1 minggu. Jadi nggak deviate lagi. Nah, bagaimana saya menghitung bahwa itu prioritas atau enggak? Nah, itu PR-nya. Kira-kira apa ya? Kira-kira apa ya? Nah, di sini saya mau share ke Pak Andre, prioritas dan produktivitas itu kita harus pikirkan lagi. Karena di situ ada teorinya. Sesuatu yang produktif belum tentu itu urgent. Jadi bagaimana kita produktif? Kalau kita produktif itu, definisi produktif itu apa? Kadang-kadang kita mikir urgent dan prioritas itu produktif. Jawabannya salah. Produktif itu adalah tidak urgent, tapi prioritas. Artinya kenapa tidak urgent? Berarti kita sudah planning nih jauh-jauh hari, sehingga itu nggak urgent. Kalau urgent kan buru-buru habis udah waktu kita. Oh, yang ini gitu. Jadi be produktif dengan bikin prioritas, jangan membuat sesuatu yang urgent itu menjadi prioritas. Semoga dipahami ya Pak Andre ya. Terima kasih Bu Saras. Bu Saras, ternyata kalau saya tidak stop, ada juga yang bertanya, tapi saya sudah bilang kepada adik-adik mahasiswa, pertanyaan Yudonesa yang terakhir ya. Tidak ada lagi. Oke. Terus dikasih pertanyaan ini, waktunya nggak bakalan habis, Bu. Oke, ini ada pertanyaan dari Yudo. Bagaimana, apa yang perlu dipersiapkan ketika kita ingin terjun ke dunia kerja, Bu, supaya lebih unggul, berdaya saing yang tinggi? Silakan Ibu. Oke, Yudo, saya coba jawab ya, Yudo ya. Semester 8 nih udah deg-degan nih. Karena sudah mulai menyusun nih, yang semester 8 ini kan agak galau. Betul. Jadi mereka sudah menyusun skripsi, lalu mereka lagi pandemi juga hotel-hotel banyak yang tutup. Nah, apa yang perlu dipersiapkan? Silakan. Baik. Saya bagi tips saya, apa yang saya lakukan, Yudo. Tadi saya bicara tentang program training
yang diberikan oleh kampus. Ya, saya pakai itu sebagai kesempatan yang enggak, seperti golden opportunity. Karena saya dicemplungin ke industri. Jadi waktu itu saya udah milih banget nih saya mau kemana. Jadi kuncinya adalah sebelum kita udah tahu nih ilmu kita udah dapat semua. Tapi program training yang kampus berikan itu jangan main-main. Kita harus kerjain homework kita. Karena kita nih loh ditaruh di sebuah industri yang kita nggak tahu nih orang-orang ini siapa ya. Tapi itu adalah kesempatan kita menunjukkan kepada mereka yang ada di lingkungan kantor di tempat kita training bahwa saya adalah trainee yang sangat bagus dan Anda bisa hire saya setelah saya tamat kuliah. Itu satu. Ya. Jadi pakai opportunity itu dengan sangat baik. Jangan sia-siakan dan jangan anggap training itu main-main. Nyari training itu nggak gampang, tapi kita harus cari dulu nih sekolah mana ya, Pak? Perusahaan mana yang saya mau targetkan. Bikin dari sekarang, mungkin untuk yang semester 2 dan 6 ya. Kalau semester 8 mungkin tadi dibilang sedang mau nyusun. Itu dulu, oke? Nah sekarang kalau sudah terjadi, dan mungkin Yudo sudah training di mana, balik lagi dulu ke mereka. Itu satu, balik dulu ke mereka, tanya, hey bagaimana waktu saya training di sini? Mereka impress nggak? Ya, itu penting sekali. Impression mereka. Mungkin kadang-kadang anak-anak training, oh saya cuma disuruh nemenin, cuma disuruh bantu ini itu, minta proyek sama mereka, minta project. Kak atau Pak, Bu, saya mau dong, tolong dong, saya mau belajar ini. Boleh nggak saya ikut? Kalian harus berani bertanya seperti itu. Kalian harus berani minta. Ya, minta dulu. Jadi nanti kalau mereka kasih, bersyukur. Kalau enggak, coba lagi. Ya, pernah dengar ya prinsip ya, ketuk dulu pintunya. Kan ketok terus, nggak mungkin nggak dibuka. Ya, tapi ketoknya pakai purpose. Itu satu. Nah yang kedua, bagaimana kita unggul? Bagaimana kita unggul? Kita bisa dengan cara membuat CV yang sangat menarik. Ya, jadi aplikan itu, para interviewer itu melihat CV pertama kali itu pasti something yang lucu nih atau wow keren juga nih. Itu dulu first impression. Ya, jadi coba cari banyak kok ada di Google bagaimana membuat CV yang atraktif. Ya, dan otomatis untuk yang semester 2 dan 6 pertanyaan Kakak Yudo ini bagus sekali untuk kalian mempersiapkan diri. Jadi di kampus jadilah orang yang paling aktif di kampus. Jadilah orang yang paling suportif di kampus sehingga kampus juga bisa membantu kalian mendapatkan apa yang kalian mau. Jadi saling dukung di sini, ya. Nah, itu Yudo yang dua hal yang saya bisa share buat CV Yudo itu menarik. Jangan bikin CV yang monoton dan tentunya Yudo pada saat Yudo bertanya kembali ke tempat Yudo terakhir training, mereka orang-orang tersebut kan sudah mengenal Yudo dan mereka tahu kelebihan Yudo seperti apa. Mereka juga punya beberapa teman, ya. Jadi poin ketiga adalah kalau bahasa saya connection, ya, make use connection. Baik itu connection kalian selama training, ini mohon maaf connection orang tua, nggak apa-apa dipakai, ya, untuk mencari jalan dulu. At the end of the day, bukan orang tua kalian yang akan berjuang, tapi kalian sendiri. Kembali lagi ke integritas lagi nanti. Apakah nanti misalnya sudah ada connection, kalian dibilang bagus, ternyata kalian tidak melakukan service from the heart, they cannot trust you. Ya, jadi itu tips sedikit untuk bagaimana kita bisa unggul, Yudo. Terima kasih. Terima kasih Bu Saras. Jadi benar-benar sangat menginspirasi buat adik-adik semuanya. Ayo adik-adik sekali lagi kita berikan tepuk tangan dulu buat Ibu Saras.